Film ini dimulai pada tahun 1999 di sebuah kapel pernikahan di El Paso, Texas. Seorang wanita dalam balutan gaun pengantin terbaring bersimbah darah di lantai. Wanita itu adalah Beatrix Kiddo, seorang mantan pembunuh bayaran yang dikenal dengan kode nama Black Mamba. Ia adalah bagian dari kelompok elit pembunuh bernama Deadly Piper Assassination Squad. Di depannya berdiri seorang pria bernama Bill, yaitu pemimpin kelompok itu sekaligus pria yang pernah menjadi kekasih dan ayah dari anak yang sedang ia kandung. Dengan suara dingin, Bill menyeka wajah Beatrix dengan sapu tangan yang bertuliskan namanya, lalu menyatakan bahwa yang akan ia lakukan bukan tindakan sadis tapi masokis. Beatrix mencoba menghentikannya dengan mengatakan bahwa ia sedang mengandung anak Bill. Namun, dia tetap menarik pelatuk dan menembaknya di kepala. Empat tahun kemudian, Beatrix ternyata masih hidup. Ia tiba dengan mengendarai truk berwarna kuning dan merah yang bertuliskan Pussy Wagon di depan sebuah rumah pinggiran kota. Ketika pintu dibuka, ia berhadapan langsung dengan Pernita Green, yaitu salah satu orang yang ikut menyerangnya di kapel dulu. Pernita dulunya adalah anggota Deadly Piper dengan nama Sandy Copperhead. Sekarang ia hidup sebagai ibu rumah tangga bersama putrinya yang masih kecil bernama Nikki. Tanpa banyak bicara, Beatrix langsung menyerangnya dan pertarungan sengit pun terjadi di dalam rumah. Saat keduanya masih bertarung di dapur, sebuah bus sekolah kemudian tiba. Karena Nikki pulang, mereka segera menyembunyikan senjata dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Pernita menyuruh Nikki untuk ke kamarnya, lalu mencoba untuk berdamai. Ia menawarkan kopi dan mencoba meyakinkannya bahwa ia telah meninggalkan masa lalunya. Namun, Beatrix tetap ingin membalas dendam. Mereka sepakat akan menyelesaikan pertarungan malam itu. Tapi sebelum malam tiba, Pernita mencoba membunuh Beatrix terlebih dahulu dengan pistol yang ia sembunyikan dalam kotak sereal. So I suppose it's a little late for an apology, huh? I'm not gonna murder you in front of your child. Now, I have to fix Nikki's cereal. Bill always said you were one of the best ladies he ever saw with an edged weapon. Very funny! Usaha itu gagal dan Beatrix justru melemparkan pisau ke dadanya hingga wafat. Nikki yang mendengar keributan muncul di dapur dan melihat ibunya tergeletak tak bernyawa. Beatrix meminta maaf dan berkata bahwa ibunya pantas mendapatkan hal tersebut. Ia pun memberikan Nikki kesempatan untuk membalaskan dendamnya suatu hari nanti. It's not my intention to do this in front of you. Your mother had it coming. For that, I'm sorry. Setelah itu, Beatrix mencoret nama Pernita dari daftar target balas dendamnya. Cerita kemudian mundur ke 4 tahun sebelumnya. Polisi tiba di kapel pernikahan yang menjadi lokasi pembantaian. 9 orang ditemukan tewas, termasuk pengantin pria, pendeta, istri pendeta, para tamu, dan pemain piano. Sheriff dan putranya kemudian menyelidiki tempat kejadian dan menemukan buah pengantin wanita yang juga ditembak ternyata masih hidup dan sedang hamil. Karena identitasnya palsu, wanita itu kemudian dikenal sebagai The Bride. Ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Man, it'd be mad dog if she don't get a damn good little gal like that in the head. You can tell if she's pregnant. Cocksucker ain't dead. Di rumah sakit, Elliot Ripper datang dengan mengenakan seragam suster dan penutup mata khasnya.
Ele juga anggota Deadly Peppers dengan nama Sandy California Mountain Snake. Ia datang untuk menyuntikkan racun ke tubuh Beatrix, namun Bill menelpon dan membatalkan misinya. Ia beranggapan bahwa membunuh seorang yang tak berdaya akan merusak reputasi mereka sebagai pembunuh profesional yang elit. Ele tentu saja marah, tetapi ia patuh pada perintah Bill dan segera pergi. I'm standing over her right now. Y'all beat the hell out of that woman, but you didn't kill her. And I put a bullet in her head, but her heart just kept on beating. Come on home, honey. Affirmative. 4 tahun berlalu, Beatrix ternyata masih koma. Tiba-tiba seekor nyamuk menggigit tubuhnya dan ia pun akhirnya terbangun. Dalam ingatan, ia melihat peluru yang menembus kepalanya dan segera menyadari bahwa kandungannya telah hilang. Ia menangis pilu, lalu ketika mendengar suara langkah kaki, ia berpura-pura tidur. Seorang petugas kebersihan kemudian datang bersama sopir truk dan menawarkan tubuh Beatrix untuk diperkaos seharga $75. Ketika pria itu mencoba mendekatinya, adegan berpindah ke mayat pria itu yang tewas bersimbah darah. Beatrix yang masih lemah kemudian menyerang dan membunuh pria itu. Ia mencoba berdiri namun kedua kakinya masih lumpuh. Ketika petugas kebersihan kembali, Beatrix bersembunyi di balik pintu dan kemudian menyerangnya. Ia mencuri kunci mobil bertuliskan Pussy Wagon dan menyeret tubuhnya dengan kursi roda ke basement parkir rumah sakit. Di dalam mobil, ia mulai melatih kembali fungsi kakinya dan bersiap untuk menjalankan misi balas dendamnya. I could see the faces of the cunts who did this to me. Members all of the Deadly Viper and the dicks responsible. The first name on my death list, O-Ren Ishii, was the easiest to find. Cerita kemudian memperkenalkan karakter selanjutnya bernama O-Ren Ishii. Ia adalah anggota Deadly Peppers dengan nama Sandy Cotton Moon. Melalui gaya anime, ditunjukkan bahwa O-Ren menyaksikan pembunuhan brutal kedua orang tuanya oleh Yakuza saat ia masih berusia 9 tahun. Ia lalu membalaskan dendamnya dengan menjadi pembunuh berdarah dingin di usia muda. Karena keterlibatannya dalam serangan ke Beatrix, O-Ren menjadi target berikutnya. Setelah berhasil menggerakkan kakinya, Beatrix pergi ke Okinawa, Jepang. Ia masuk ke sebuah restoran sushi yang dikelola oleh Hattori Hanzo, yaitu seorang pembuat pedang legendaris yang sudah pensiun. Awalnya, Hanzo terlihat sebagai pria tua ramah yang suka bercanda. Namun ketika Beatrix menyebutkan bahwa ia membutuhkan pedang Jepang, suasana berubah menjadi serius. I came to see a man. Hanzo membawa Beatrix ke loteng di mana ia menyimpan koleksi pedang yang dibuatnya. Ia menyadari bahwa target Beatrix adalah Bill, yaitu muridnya sendiri, dan karena itu ia memutuskan untuk membuatkan pedang baru terbaik untuk Beatrix. You like samurai swords. I like this. 殺しの道具は作っておらん。引退しておる。置いてあるのはついでの品として置いてあるだけの。 Then give me one of these. These are not for sale. Why should I help you?
because my vermin is a former student of yours. I didn't say sell me. I said give me. 刀を作るのには1ヶ月間に 1 bulan kemudian, ia menyerahkan pedang itu dan menyebutnya sebagai karyanya yang paling sempurna. これは私の最高傑作。殺す道具を再び作ってしまった。私がこれを作ったのは達観すれば行きなさい。 Di Tokyo, Oren Ishii kini menjadi pemimpin Dewan Yakuza. Ia didampingi oleh 3 orang penting, yaitu Sophie Patale, yaitu tangan kanannya yang anggun, kemudian Gogo Yubari, gadis remaja psikopat dengan senjata rantai berduri. Dan terakhir adalah Jonimo, yaitu pemimpin pasukan Crazy 88 yang berpakaian serba hitam dan bertopeng. Dalam sebuah pertemuan, seorang anggota Yakuza menghina Oren karena darah campurannya. Oren langsung memenggal pria itu dan memperingatkan yang lain agar tidak pernah meremehkannya lagi. One ticket to Tokyo, please. Beatrix tiba di Tokyo dengan mengenakan jumpsuit kuning cerah dan mengendarai motor sport kuning. Ia kemudian membuntuti Oren ke sebuah restoran mewah. Di sana, ia menyelinap ke dalam dan menyerangnya secara tiba-tiba. Ia memotong lengan Sophie Patale, lalu menghadapi puluhan anggota Crazy 88 dalam pertarungan berdarah yang sangat brutal. Subordinates for me to kill. Beatrix bertarung tanpa ampun mengalahkan mereka satu persatu. Gogo menjadi lawan yang sangat tangguh dan hampir mengalahkan Beatrix, namun Beatrix berhasil membunuhnya dengan menusukkan kepalanya menggunakan kaki meja. Setelah itu, Beatrix mengalahkan seluruh anggota Crazy 88. Ia menyisakan satu orang hidup sebagai peringatan.
Except you, Sophie. Setelah mengorek informasi dari Sophie Fatale, Beatrix membawanya untuk ke rumah sakit. Ia lalu menghadapi Oren dalam duel 1 lawan 1 di taman yang dipenuhi salju. Oren sempat melukai punggung Beatrix, namun pada akhirnya Beatrix berhasil menebas sebagian kepala Oren. Sebelum meninggal, Oren mengakui bahwa pedang yang digunakan Beatrix memang karya terbaik Hattori Hanzo. Beatrix membawa Sophie yang terluka parah ke rumah sakit, namun sebelumnya ia memaksanya untuk memberitahukan lokasi para anggota Deadly Vipers lainnya dan keberadaan Bill. Di akhir cerita, Sophie terlihat sedang berbicara dengan Bill. Ia mengaku telah memberikan semua informasi kepada Beatrix karena takut kehilangan bagian tubuhnya yang lain. Ia juga mengingatkan Bill bahwa mereka semua akan segera diburu. Bill lalu bertanya satu hal penting, apakah Beatrix sudah mengetahui bahwa anaknya masih hidup? We deserve to die. To her last breath. The last one. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Beatrix Kudo, seorang mantan pembunuh bayaran yang dulu bekerja dalam kelompok pembunuh elit bernama Deadly Vipers Assassination Squad. Ia memiliki hubungan khusus dengan pemimpin kelompok itu bernama Bill yang juga adalah ayah dari anaknya. Suatu hari, saat Beatrix hendak menikah dengan pria biasa bernama Tommy, kelompok pembunuh itu datang dan membantai semua orang di kapel tempat ia akan menikah. Beatrix sendiri ditembak di kepala oleh Bill dan mengalami koma selama 4 tahun. Setelah sadar dari koma, ia memutuskan untuk membalaskan dendamnya terhadap semua anggota kelompok pembunuh itu satu persatu, termasuk Bill yang paling terakhir. Beberapa waktu kemudian, Beatrix terlihat mengendarai mobil sambil menceritakan bahwa ia baru saja bangun dari koma selama 4 tahun. Dan kini ia ingin membalaskan dendam atas semua yang telah terjadi. Ia ingin membunuh Bill, tapi untuk mencapainya, ia harus membunuh banyak orang terlebih dahulu. Cerita kembali ke masa lalu, di mana Beatrix bersama Bill mengunjungi kapel di El Paso, Texas. Di sana, Beatrix sedang bersiap untuk menikah dengan Tommy. Reverend Harmony dan istrinya bernama Jenny Eper adalah pasangan tua yang membantu persiapan pernikahan itu. But since the bride ain't got nobody coming, Well, I don't have anybody except for Tommy, my friends. Ketika suasana di dalam kapel terasa canggung, Beatrix keluar untuk menghirup udara segar. Di luar, ia bertemu Bill yang sedang memainkan seluring bambu. Bill terlihat akrab dengannya dan menunjukkan rasa ingin tahu terhadap Tommy. why are you here? Let's look. See, you got a bun in the oven. I'm knocked up. What does your young man do for a living? I happen to be more or less particular.
He owns a used record store here in El Paso. I work in the record store. It's gonna be a great environment for my little girl to grow up in. Well, my old friend, to each his own. As opposed to jetting around the world, killing human beings, I am looking forward to meeting your young man. Beatrix memperkenalkan Bill kepada tunangannya dengan mengatakan bahwa Bill adalah ayahnya. Meski Bill menolak peran sebagai ayah pengganti dalam upacara, ia tetap ingin hadir sebagai tamu. Mother, here we go. Belle, do I look pretty? Oh, yeah. Saat upacara akan dimulai, tiba-tiba 4 pembunuh bersenjata berpakaian hitam masuk ke kapel dan menembaki semua orang. Semua orang tewas kecuali Beatrix dan juga Bill. Insiden ini dikenal sebagai pembantaian di Two Pines Wedding Chapel. Setelah kejadian itu, Beatrix koma dan dirawat di rumah sakit selama bertahun-tahun. Cerita kemudian berpindah ke masa setelah Beatrix bangun dari koma. Sementara itu, Bill menemui adiknya yang bernama Bud, seorang mantan pembunuh yang kini tinggal di trailer tua dan bekerja sebagai penjaga di klub strip. Bill memperingatkan Bud bahwa Beatrix masih hidup dan akan datang untuk membunuh mereka semua. Bud yang cuek dan pemabuk justru mengatakan bahwa Beatrix memang pantas membalas dendam. Ia bahkan mengaku telah menggadaikan pedang samurai pemberian Bill seharga hanya $250, membuat Bill kecewa. Meski mereka bersaudara, Bud menolak bantuan Bill untuk melindungi dirinya. You telling me she cut her way through 88 bodyguards before she got to Oren? They all fell under her Hanzo sword. He swore a blood oath to never make another sword? That woman deserves her revenge. That's guilt, and I don't chew out of paying my comeuppance. You hawked a Hattori Hanzo sword. We deserve to die. So does she. Play it again. Di klub tempat Bud bekerja, ia datang terlambat dan ditegur oleh atasannya yang kasar bernama Larry Gomez yang kecanduan kokain. Larry memarahinya dan menonaktifkan jadwal kerjanya. I want you to go home till I call you. Till I call you. Setelah itu, Bud pulang ke trailernya, namun Beatrix ternyata sudah menyusup dan bersembunyi di bawah trailer itu. Saat Beatrix hendak masuk, Bud menembaknya di dada dengan senapan berisi garam, lalu menyuntikannya dengan obat bius. I win. Dalam kondisi Beatrix yang tak berdaya, Bud menghubungi L.A. Ripper, yaitu salah satu pembunuh dari kelompok lama mereka, dan menawarkan pedang milik Beatrix seharga $1 juta. She's gentle right now. I could perform her coup de grace with a rock. The greatest sword ever made by a man. Brand spanking new Hattori Hanzo sword. You get your bony ass down here first thing in the morning. Sounds like we got a deal. One condition. She must suffer to her last breath. L.A. menyetujui tawaran itu dan meminta Bud untuk menyiksa Beatrix hingga almarhum. Bud kemudian menggali lubang besar di tanah bersama temannya untuk mengubur Beatrix hidup-hidup. Ia menawarkan 2 pilihan ke Beatrix. Jika ia diam, akan diberi senter, namun jika tidak, matanya akan disemprot dan dikubur dalam keadaan gelap. Beatrix memilih diberi senter, lalu ia dimasukkan ke dalam peti kayu dan dikubur. This is for breaking my brother's heart. Setelah mereka pergi, Beatrix berusaha membebaskan dirinya. Ia berhasil mengambil silet tersembunyi dari sepatunya, melepaskan ikatan, dan mulai memukul-mukul bagian dalam peti. Dengan kekuatan yang diperolehnya dari latihan masa lalunya, ia berhasil keluar dari dalam kubur dan muncul kembali ke permukaan.
Ia lalu berjalan menuju sebuah warung untuk meminta segelas air dalam keadaan kotor dan kelelahan. Cerita kemudian mundur ke masa lalu saat Bill mengantar Beatrix menemui guru bela diri legendaris mereka bernama Pai Mei di Tiongkok. Pai Mei adalah seorang master kungfu berusia ribuan tahun yang disiplin, keras dan tidak suka wanita, orang kulit putih serta orang Amerika. Ia melatih Beatrix dengan sangat keras, menyuruhnya membawa air menaiki tangga curam, berlatih bela diri, makan dengan sumpit, hingga memukul papan kayu tebal dengan telapak tangan. Selama latihan, Beatrix berhasil menguasai teknik bela diri mematikan yang disebut Pai Point Palm Exploding Hair Technique yang diajarkan oleh Pai Mei. Aduh, bahasa Inggris. Kembali ke masa sekarang, Ellie the Ripper datang ke trailer Bud untuk mengambil pedang yang dijanjikan. Ia membawa koper berisikan uang dan menyerahkannya kepada Bud. Saat Bud tertawa senang melihat uang, tiba-tiba seekor ular berbisa hitam menggigit wajahnya dan menyebabkan kematiannya yang menyakitkan. I'm sorry, bud. That was rude of me, wasn't it? Ellie sebenarnya ingin membunuh Beatrix sendiri, bukanlah si Bud. Ellie lalu menelepon Bill dan mengaku bahwa ia yang telah membunuh Beatrix serta memberikan lokasi makam palsu. Tapi ternyata Beatrix masih hidup dan datang untuk membalaskan dendamnya pada Ellie. Mereka kemudian bertarung sengit di dalam trailer. Bill, your brother's dead. What's that? Bud's hands a sword. He said he pawned it. Saat Ellie mencoba menggunakan pedang Beatrix malah menemukan katana lain yang sebenarnya adalah milik Bud dan merupakan hadiah dari Bill, membuktikan bahwa Bud telah berbohong tentang menggadaikannya. Beatrix lalu bertanya kepada Ellie tentang bagaimana Pai Mei meninggal. Ellie mengaku bahwa ia menghina Pai Mei dan meracuni makanannya. What did you say to Pai Mei to make him snatch out your eye? I called him a miserable old fool. I killed that miserable old fool. You too. With your own sword, no less. Dalam pertarungan yang memuncak, Beatrix mencabut mata Ellie yang tersisa dan kemudian menginjaknya. Ia meninggalkan Ellie dalam keadaan buta dan kesakitan di dalam trailer bersama ular berbisa yang masih ada di sana. Beatrix lalu pergi ke Meksiko dan menemui Esteban Pihiao, seorang pria tua mantan mentor Bill. Esteban mengenali Beatrix dan memberitahunya di mana lokasi keberadaan Bill. Where's Bill? Beatrix. Bill shot you in the head, no? Yes. Bill that vehicle on the road to Selena. Do you know why I help you? No. Because he will want me to. I will draw you a map. Beatrix pergi ke tempat itu, membawa pistol dan masuk dengan hati-hati. Namun, ia terkejut karena Bill sedang bermain tembak-tembakan mainan bersama anak mereka, yaitu seorang gadis kecil bernama Bibi, yang ternyata masih hidup. Freeze, Mommy. Bang, bang! Oh! I'm dying. I'm dying.
baby. You're dead, Mommy. So, die. I'm impervious to bullets, Mommy. Bang, bang! Oh, you are the best. I've waited a long time for this wake up, Mommy. Beatrix pun ikut makan malam bersama mereka dan menghabiskan waktu dengan putrinya hingga tertidur. I'll leave you ladies too. I was just admiring your sword. I couldn't believe it. You got him to make his sword. Speaking of which, this Hanzo-san. He's good. We crossed Hanzo swords. Am I right? Now, if you don't settle down, I'm gonna have to put one in your kneecap. I'm just fucking with you. I have a few unanswered questions. I am truly and utterly incapable of solution. Gotcha! Setelah itu, Bill menyuntikkan serum kebenaran ke Beatrix dan mulai bertanya. Ia ingin tahu apakah Beatrix menikmati membunuh, dan Beatrix mengaku bahwa ia memang menikmatinya. Bill juga bertanya mengapa Beatrix menyembunyikan kehamilannya. Dalam kilas balik, Beatrix pernah menjalankan misi pembunuhan di Jepang dan mengetahui bahwa ia hamil setelah hampir dibunuh oleh pembunuh wanita lain bernama Karen Kim. Beatrix memohon agar Karen tidak membunuhnya karena ia sedang hamil, dan Karen pun kemudian pergi menyetujuinya. Do you remember the last assignment you sent me on? On the plane, I threw up. I was pregnant. Just leave it by the door. Karen, I'm pregnant. What is this? Best woman in the world. Right now, just catch this for my baby. Is a strip that says I'm pregnant. Bullshit. Please, look at the strip. Okay. Say I were to believe you, what then? Just go home, please. I'll do the same. Congratulations. It's a killer who killed for you. You always have been, and you always will be. I could no longer do any of those things because I was going to be a mother. Kembali ke masa sekarang, Bill bertanya mengapa Beatrix meninggalkannya, dan Beatrix menjelaskan bahwa ia ingin anaknya tumbuh normal dan tidak menjadi pembunuh seperti mereka. Mereka kemudian sepakat untuk menyelesaikan semuanya dengan duel. Tapi sebelum itu terjadi, Beatrix menggunakan teknik 5 titik yang diajarkan oleh Pai Mei untuk menyerang Bill, di mana teknik ini adalah sangat mematikan. When you never came back, somebody else had killed you. I was trying to track down the fucking assholes I thought killed you. I mourned you for 3 months. Letting somebody think somebody they love is dead when they're not is quite cruel. So I find you. Not only are you not dead, Well, you're getting married to some fucking jerk. And you're pregnant. I overreacted to breaking the heart of a murdering bastard. you and I have unfinished business. You're not a bad person. You're my favorite person. But every once in a while, be a real cunt. Bill sempat mengucapkan kata terakhirnya sebelum berjalan 5 langkah dan akhirnya meninggal karena teknik itu. Beatrix menangis di kamar mandi setelah semuanya selesai, sementara Bibi dengan polos menonton kartun di kamar hotel mereka. Tamat!
Film ini menunjukkan bahwa balas dendam mungkin bisa memberikan kepuasan sementara, tetapi luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dari sekedar darah yang tertumpah. Kill Bill Volume 2 adalah kisah tentang rasa kehilangan, penyesalan, dan pencarian jati diri dari seorang wanita yang dikhianati oleh orang terdekatnya. Namun di balik semua kekerasan dan pertarungan, tersembunyi makna yang lebih besar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan membunuh, tapi tentang keberanian untuk memilih jalan hidup, terutama demi orang yang kita cintai. Beatrix Kiddo adalah simbol keteguhan seorang ibu yang rela menempuh jalan penuh darah demi kembali ke sisi putrinya dan pada akhirnya menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Film ini mengingatkan kita bahwa membalas dendam tidak selalu berarti menghancurkan musuh, tetapi juga memutus siklus gelap yang diwariskan dari masa lalu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film keren ini? Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan series film ini pun selesai. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.